Eko Satoto selaku dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan Beradikal. Di sini kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil dari tugas kami, yaitu pengantar pendidikan Pancasila. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, saya Kasih Husniah dengan NIM 21104111242. Selanjutnya, saya Nanda Khairunisa dengan NIM 21104111255. Dan yang terakhir, saya Dian Septi Rizky Ilahi dengan NIM 21104111270. baik, materi yang pertama yaitu menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila akan disampaikan oleh Dian Septi. A. Menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Sejak zaman dahulu, wilayah-wilayah di Nusantara ini mempunyai beberapa nilai yang dipegang teguh oleh masyarakatnya. Sebagai contoh, yang pertama yaitu percaya kepada Tuhan dan toleran, yang kedua yaitu gotong royong, yang ketiga yaitu musyawarah, yang keempat yaitu solidaritas atau kesetiakawanan sosial, dan sebagainya. Nilai-nilai Pancasila berdasarkan teori kausalitas yang diperkenalkan Noto Nagoro yang meliputi kausa materialis, kausa formalis, kausa efisien, dan kausa finalis, merupakan penyebab lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila tersebut dapat berakibat terancamnya kelangsungan negara. Selanjutnya, munculnya permasalahan yang mendera Indonesia memperlihatkan telah tergerusnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, perlu diungkap berbagai permasalahan di negeri tercinta ini yang menunjukkan pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila. Yang pertama yaitu masalah kesadaran perpajakan. Kesadaran perpajakan menjadi permasalahan utama bangsa, karena uang dari pajak menjadi tulang punggung pembiayaan pembangunan. APBN 2016 sebesar 74,6% penerima negara berasal dari pajak. Masalah yang muncul adalah masih banyak wajib pajak perorangan maupun badan lembaga atau instansi atau perusahaan dan lain-lain yang masih belum sadar dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Yang kedua, yaitu masalah korupsi. Masalah korupsi sampai sekarang masih banyak terjadi, baik di pusat maupun di daerah. Transparency International atau TI merilis situasi korupsi di 188 negara untuk tahun 2015. Berdasarkan data dari TI tersebut, Indonesia masih menduduki peringkat 88 dalam urutan negara paling korup di dunia. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih ditemukan adanya perilaku penjabat publik yang kurang sesuai dengan standar nilai atau moral Pancasila. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila perlu diintensifkan di perguruan tinggi. Hal tersebut dikarenakan mahasiswa merupakan kelompok elit intelektual generasi muda, calon-calon pejabat publik di kemudian hari. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu masalah lingkungan. Indonesia dikenal sebagai paru-paru dunia. Namun, dewasa ini citra tersebut perlahan mulai luntur seiring dengan banyaknya kasus pembakaran hutan. Perambahan hutan menjadi lahan pertanian. Dan yang paling dibicarakan yaitu beralihnya hutan Indonesia menjadi perkebunan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap kelestarian lingkungan masih perlu ditingkatkan. Peningkatan kesadaran lingkungan tersebut juga merupakan perhatian pendidikan Pancasila. Yang keempat, masalah disintegrasi bangsa. Yang pertama, demokrasi menyusul terjadinya reformasi di Indonesia. Yang kedua, reformasi menghasilkan dampak positif dan juga tidak sedikit dampak negatif. Yang terakhir, survei Badan Pusat Statistik di 181 kabupaten atau kota
34 provinsi dengan melibatkan 12.056 responden sebanyak 89,4% menyatakan penyebab permasalahan dan konflik sosial yang terjadi tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman dan pengalaman nilai-nilai Pancasila. Yang kelima yaitu masalah dekadensi moral. Dewasa ini fenomena materialisme, pragmatisme, dan hedonisme makin menggejala dalam kehidupan bermasyarakat. Paham-paham tersebut mengkikis moralitas dan akhlak masyarakat, khususnya generasi muda. Fenomena dekadensi moral tersebut terekspresikan dan tersosialisasikan lewat tayangan berbagai media massa, seperti tontonan di TV mengenai kekerasan dan pergaulan bebas. Selanjutnya, yang keenam yaitu masalah narkoba. Berdasarkan data yang dirilis Kepolisian Republik Indonesia atau Polri tahun 2013, Polri mengklaim telah menangani 32.470 kasus narkoba, baik narkoba yang berjenis narkotika, narkoba berjenis psikotropika, maupun narkoba jenis bahan berbahaya lainnya. Angka ini meningkat sebanyak 5.909 kasus dari tahun sebelumnya. Pasalnya, pada tahun 2012 lalu, kasus narkoba yang ditangani oleh Polri hanya sebanyak 26.561 kasus narkoba. Yang ketujuh, yaitu masalah penegakan hukum yang berkeadilan. Konkretnya, penegakan hukum ditentukan oleh kesadaran hukum masyarakat dan profesionalitas. Aparatur penegak hukum inilah salah satu urgensi mata kuliah pendidikan Pancasila, yaitu meningkatkan kesadaran hukum para mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa. Yang kedelapan, yaitu masalah terorisme. Salah satu masalah besar yang dihadapi Indonesia saat ini adalah terorisme. Asal mula dari kelompok terorisme itu sendiri tidak begitu jelas di Indonesia. Namun, faktanya terdapat beberapa kelompok teroris yang sudah ditangkap dan dipenjarakan berdasarkan hukum yang berlaku. Para teroris tersebut melakukan kekerasan kepada orang lain dengan melawan hukum dan mengatasnamakan agama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Nanda Hoirunisa. Menanyakan alasan diperlukannya pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila sangat diperlukan untuk membentuk karakter manusia yang profesional dan bermoral. Hal tersebut dikarenakan perubahan dan infiltrasi budaya asing yang bertubi-tubi mendatangi masyarakat Indonesia. Bukan hanya terjadi dalam masalah pengetahuan dan teknologi, melainkan juga berbagai aliran mainstream dalam berbagai kehidupan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila diselenggarakan agar masyarakat tidak lupa dengan budaya yang menjadi identitas suatu bangsa dan sekaligus menjadi pembeda antara satu bangsa dan bangsa lainnya. Dengan demikian, pendidikan Pancasila diharapkan dapat memperkokoh modalitas akademik mahasiswa dalam berperan serta membangun pemahaman masyarakat tentang antara lain yang pertama, kesadaran gaya hidup sederhana dan cinta produk dalam negeri. Yang kedua, kesadaran pentingnya kelangsungan hidup generasi mendatang. Yang ketiga, kesadaran pentingnya semangat kesatuan persatuan atau solidaritas nasional. Yang keempat, kesadaran pentingnya norma-norma dalam pergaulan. Yang kelima, kesadaran pentingnya kesehatan mental bangsa. Yang keenam, kesadaran tentang pentingnya penegakan hukum. Yang terakhir, menanamkan pentingnya kesadaran terhadap ideologi Pancasila. Selanjutnya, penanaman dan penguatan kesadaran nasional tentang hal-hal tersebut sangat penting, karena apabila kesadaran tersebut tidak segera kembali disosialisasikan, diinternalisasikan, dan diperkuat implementasinya, maka masalah yang lebih besar akan segera melanda bangsa ini, yaitu musnahnya satu bangsa. Musnahnya suatu negara dapat terjadi karena 4I, yaitu industri, investasi, individu, dan informasi. Agar lebih jelas, Anda dapat
dari informasi keempat konsep tersebut untuk memperkaya wawasan kepunahan suatu bangsa ditimbulkan oleh faktor eksternal dan faktor internal yang ada dalam diri bangsa itu sendiri. Dalam rangka menanggulangi keadaan tersebut, pemerintah telah mengupayakan agar pendidikan Pancasila ini tetap diselenggarakan di perguruan tinggi. Meskipun pada tataran implementasinya mengalami pasang surut pemberlakuannya, tetapi sejatinya pendidikan Pancasila harus tetap dilaksanakan dalam rangka membentengi moralitas bangsa Indonesia. Dengan demikian, tanggung jawab berada di pundak perguruan tinggi untuk mengajarkan nilai-nilai Pancasila sebagai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan pentingnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam hal ini, kecerdasan tidak hanya mencakup intelektual, tetapi juga mencakup pula kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual yang menjadi dasar bagi pengembangan kecerdasan bangsa dalam bentuk kecerdasan ideologis. Berdasarkan SK Dirjen Dikti nomor 38 Dikti Kep 2002 pasal 3 ayat 2 bahwa kompetensi yang harus dicapai mata kuliah pendidikan Pancasila yang merupakan bagian dari mata kuliah pengembangan kepribadian adalah menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, serta berpandangan luas sebagai manusia intelektual dengan cara mengantarkan mahasiswa. Yang pertama, agar memiliki kemampuan untuk mengambil sikap bertanggung jawab sesuai hati nuraninya. Yang kedua, agar memiliki kemampuan untuk mengenali masalah hidup dan kesejahteraan serta cara-cara pemecahannya. Yang ketiga, agar mampu mengenali perubahan-perubahan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang terakhir, agar mampu memaknai peristiwa sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa untuk menggalang persatuan Indonesia. Selanjutnya, pendidikan Pancasila sebagai dari pendidikan nasional mempunyai tujuan mempersiapkan mahasiswa sebagai calon sarjana yang berkualitas dan bermartabat agar menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat jasmani dan rohani, berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur, memiliki kepribadian yang mantap, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai hati nurani, mampu mengikuti perkembangan iptek dan seni, serta mampu ikut mewujudkan kehidupan yang cerdas dan berkesejahteraan bagi bangsanya. Secara spesifik, tujuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah untuk memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang kedua, memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia dan membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai personal kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui sistem pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang terakhir, membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air, dan kesatuan bangsa, serta penguatan masyarakat madani yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat berlandaskan Pancasila untuk mampu berinteraksi dengan dinamika internal dan eksternal masyarakat bangsa Indonesia. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Kasin. Kembali sumber histori sosiologis politik pendidikan Pancasila akan disampaikan oleh saya sendiri, Kasin Husnia. Dilihat dari segi objek material, pengayaan materi atau substansi mata kuliah pendidikan Pancasila dapat dikembangkan melalui beberapa
yaitu sumber historis pendidikan Pancasila. Presiden Soekarno pernah mengatakan jangan sekali-kali meninggalkan sejarah atau jangan lupa dengan jas merah, jangan lupa dengan sejarah. Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi penting dalam membangun kehidupan bangsa dengan lebih bijaksana di masa depan atau di masa yang akan datang. Hal tersebut sejalan dengan ungkapan seorang filsuf Yunani yang bernama Cicero 106-43 sebelum Masehi yang mengungkapkan Historia Vitae Magistra yang bermakna sejarah memberikan kearifan. Yang kedua yaitu sumber historis pendidikan Pancasila. Nah, sosiologis dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia atau hubungan antar manusia. Di dalamnya mengkaji antara lain latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan kelompok masyarakat. Di samping itu juga mengkaji masalah-masalah sosial, perubahan dan pembaharuan dalam masyarakat. Sukamto 1982-19 menegaskan bahwa dalam perspektif sosiologis, suatu masyarakat pada suatu waktu dan tempat memiliki nilai-nilai yang tertentu. Melalui pendekatan sosiologis ini pula, Anda diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial termasuk perubahan-perubahan sosial, yaitu perubahan atau masalah-masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat. Nah, perubahan sosial patut disikapi secara aktif dengan menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga yaitu sumber yuridis pendidikan Pancasila. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum atau Rechtsstaat. Dan salah satu cirinya adalah istilah bernuansa bersinonim, yaitu pemerintah berdasarkan hukum atau rule of law. Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara hukum tersebut. Selama ini, sebagian masyarakat masih lebih banyak menuntut haknya, namun melalaikan kewajibannya. Jadi mereka menuntut apa yang mereka dapatkan, apa yang seharusnya mereka dapatkan, tapi mereka melalaikan apa yang seharusnya mereka penuhi. Nah, keseimbangan antara hak dan kewajiban ini harus wajib untuk diperhatikan karena dapat melahirkan kehidupan yang harmonis sebagai bentuk tujuan negara mencapai masyarakat adil dan makmur. Yang keempat yaitu sumber politik pendidikan Pancasila. Salah satu sumber pengayaan materi pendidikan Pancasila adalah berasal dari fenomena kehidupan politik bangsa Indonesia sendiri. Tujuannya agar Anda mampu mendiagnosa dan mampu memformulasikan syarat-syarat tentang upaya atau usaha mewujudkan kehidupan politik yang ideal sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi, nilai-nilai Pancasila sendiri ditanamkan dalam kehidupan politik Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Budiarjo 1998-32 sebagai berikut, yaitu ideologi politik adalah himpunan nilai-nilai, ide, norma-norma, kepercayaan, dan keyakinan suatu Weltanschauung yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang atas dasar mana dia menentukan sikapnya terhadap kejadian dan problema politik yang dihadapinya yang menentukan tingkah laku politiknya. Nah, Weltanschauung sendiri merupakan sebuah pandangan dunia atau world view, ajaran tentang nilai, makna, dan tujuan hidup manusia yang terpati dalam Weltanschauung itu menyebar dalam berbagai pemikiran dan kebudayaan bangsa Indonesia sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saran dan kritik saya terima. Mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.